Halo adik-adik, apa kabar? Nah, jika di sini kita akan berbicara tentang satuan, tepatnya di sini ada satuan jarak ya, kita akan gunakan yaitu secara umum satuannya adalah meter ya kan, atau kilometer, senti yang sering dengar ya, yang biasanya ada dalam penggaris. Nah, kita akan pelajari lebih lanjut yaitu di sini kita gambarkan dulu seperti tangga berwarna-warni seperti yang kita sudah gambarkan di sini ya. Nah, pada urutan tangga paling atas kita beri nama yaitu di sini satuannya adalah kilometer. Kemudian di bawahnya yaitu adalah hektometer, ya kan? Nah, di sini kita punya lagi yaitu di bawahnya hektometer dekameter ya. Kemudian meter, kemudian desimeter, kemudian sentimeter dan baru milimeter. Nah, di sini yaitu yang paling atas, di tangga paling atas. Jadi kalau dari kilometer menuju ke hektometer ya, kita perlu mengalihkan angkanya di sini dengan 10 ya. Di sini kita tuliskan di sini ya, kalau dia turun ke bawah di sini berarti dia perlu dikalikan dengan 10. Ya kan? Jadi kita tulis di sini kalau turun ke bawah ya, berarti artinya dikali 10. Ya kan? Jadi kalau hektometer ke dekameter di sini juga kita kalikan 10, ya kan? Begitu juga meter ke desimeter, desimeter ke sentimeter, sentimeter ke milimeter. Jadi yang paling kecil adalah milimeter ya. Semuanya perlu dikalikan 10, ya kan? Nah, kalau dari bawah naik ke atas ya, jadi kita beri tanda panah begini ya, naik ke atas. Nah, di sini kita perlu membagi ya kan dengan 10 berarti ya. Jadi kita bagi dengan 10, jadi milimeter menjadi senti dibagi 10. Di sini juga dibagi 10, di sini juga dibagi 10, meter ke dekameter dibagi 10, dekameter ke hektometer dibagi 10, hektometer ke kilometer juga dibagi 10 semua. Nah, kita bisa tuliskan di sini berarti kalau naik tangga kita akan bagi 10 ya. Nah, sebagai contoh ya, kalau kita punya di sini ya, yaitu 10 km diubah menjadi hektometer misalkan ya. Nah, karena di sini turun ya dari kilometer menuju ke hekto, berarti kita perlu kalikan dengan 10. Jadi 10 yang kita punya ini tadi ya, kita kalikan dengan 10. Hasilnya yaitu adalah 100 hektometer. Nah, begitu juga kalau kita punya di sini ya, misalkan kita punya 100 meter, kita akan ubah menjadi ukuran dekameter. Berarti kita punya di sini 100 ya dibagi dengan, karena dia naiknya satu kali ya. Jadi di sini dibagi 10 saja ya. Jadi kita punya 10 dekameter. Nah, ini adalah contohnya. Nah, selanjutnya kalau kita punya soal, nah di sini ada 1 kilometer diubah menjadi dekameter. Namun di sini kita lihat ya, ada pangkat 3 yang artinya 1 kilometer kubik diubah menjadi dekameter kubik ya. Nah, kalau contoh yang sudah kita berikan di atas tidak ada kubiknya. Nah, artinya kalau tidak ada kubiknya pangkatnya 1 ya. Kalau kubiknya berarti pangkatnya 3, dan berarti kalau turun bukan dikalikan dengan 10 namun dikalikan dengan 10 kubik ya kan. Nah, kalau naik dibagi dengan 10 kubik juga ya kan, karena di sini ada kubiknya ya. Jadi di sini kita bisa tuliskan ya, 1 kilometer berarti kubik ya. Kita akan kalikan dengan di sini dekameter, dia turun sebanyak di sini ya, kita hitung yaitu melewati dulu hektometer baru dekameter, berarti 2 kali ya. Nah, berarti kita tulis di sini yang pertama ya dikalikan dengan 10 pangkat 3, kemudian turun lagi menjadi dekameter ya, dikalikan 10 pangkat 3 lagi ya. Nah, di sini kita tulis dekameter kubik ya. Nah, sehingga di sini kita peroleh yaitu 1 kali 10 pangkat 3 dikalikan 10 pangkat 3 ya, 10 pangkat 3 berarti kan 1000 ya. Jadi kita punya 1 kali 1000 dikalikan 1000 ya.
Nah, ini jangan lupa satuannya dekameter kubik ya. Nah, sehingga di sini kita punya 1000 dikalikan 1000. Jadi kita tambahkan nolnya saja ya. Di sini karena depannya 1 juga ya. Jadi 1 yang semula nolnya 3 menjadi 6 ya, karena dikalikan dengan 1000 juga ya kan. Nah, sehingga kita dapatkan 1 juta dekameter kubik untuk 1 kilometer kubiknya. Nah, ini adalah jawabannya ya. Sampai ketemu pada pembahasan soal selanjutnya.